Lupa, sorry, udah nggak apa-apa. Bisa diulang pula itu, ngulangi lagi. Oke, baik. Misalkan Y menyatakan daya tahan baterai HP yang diproduksi pabrik A dalam satuan jam dengan PDF-nya sebagai berikut, gitu ya. 3/2 Y pangkat 3 untuk Y-nya lebih dari X. Ya. Sedangkan untuk Y yang lain dia nilainya 0, gitu ya. Tentukan rata-rata daya tahan baterai HP yang diproduksi pabrik A. Nah, kalau mencari rata-ratanya berarti kan sama juga mencari ekspektasi dari X ya. Sorry, bukan X tapi Y. Ini continue ya Bapak Ibu. Udah jelas kasusnya continue berarti kita integralin. Kalau dari rumusnya min tak hingga sampai tak hingga X Fx ya, dx. Jadi, dia kan hanya terdefinisi dari Y lebih besar dari 4 ya Bapak Ibu. Selebihnya kan 0. Berarti cukup kita hitung yang mulai batas bawahnya 4 sampai berapa batas atasnya? Tak hingga ya. 32 per Y pangkat 3. Ini kok X lucu. Iya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Kebiasaan DX ya. Ketika variabelnya peubah acaknya Y kok jadi DX juga. Oke. Berapa hasilnya nih Bapak Ibu? Negatif? Negatif 96. 96. Oh, besar sekali. Integral Pak? Integral, kalau bukan turunan. Ya, berarti kan dibagi toh. Dibagi 2 itu ya. Minus 16. 16 per Y pangkat? Y pangkat 2. Y pangkat minus. Y pangkat min 2. Gini ya Bapak Ibu, dari minta hingga, dari 4 sampai minta hingga. Berapa ini? Atas masukkan berarti 0. Ya, kalau Y-nya dimasukin 0 ya. 0. Kalau Y-nya diganti tak hingga 0 ya, Bapak Ibu. Ya. Karena pembagi ya, kalau pembagi kan dia jadi 0 ya, mendekati 0 ya. Limitnya sama dengan 0. 0 tambah 1, Pak. Min 1. 1. Min 1. 1 karena min positif. Oh, Ya. min 1 kurasa. Tapi udah jadi tambah. Yo, itu negatif. Iya udah jadi 1 tambah ya. dia. Iya Pak, betul. Udah jadi tambah 1 dia. Kok itu jadi 1 ya? Betul 1 ini? Tapi ini negatif. Sebenarnya 0 kurang min 1. Min 1, Pak. Kurang min 1. Kan minnya di luar, Pak. Enggak ada min, sebelumnya pun ada min. Oh iya, 1 min ketemu min positif. Iya, oke. Pas ini? Ada yang salah nggak ini tadi? Kayaknya ada yang salah. Pertama, ini kan sama dengan 1 itu salah. Kenapa salah? Y-nya itu lebih dari 4. Nggak mungkin rata-ratanya di bawahnya. Halo, aduh.
aku ngomong sendiri. Halo? Dengar suara saya? Dengar. Dengar, Pak. Sorry Bapak Ibu. Mati-mati sinyalnya hari ini, kenapa nggak tahu. Nggak stabil sinyalnya ini. Ada yang salah nggak di situ? Oke, Bapak Ibu, sorry jaringannya tidak stabil, hilang timbul di sini. Sudah terdengar dengan baik suara saya di sana? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Tadi ada yang silap sebenarnya kalau Bapak Ibu cek, tapi di sini saya tidak, saya ngeceknya di sini dari hasil akhir. Jadi tidak make sense angka 1 di sini. Kenapa? Karena Y-nya ini lebih dari 4. Kalau kita cari nilai rata-ratanya pasti di sekitaran itu nilainya. Di sini sedangkan 1. Salah kita di mana? Dari rumusnya ekspektasikan Y, F, Y Bapak Ibu. Kita masih ke bawah-bawah nilai apa yang kemarin. Ini kurang ada pengali Y-nya di sini Bapak Ibu. Y, F, Y Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di sini seharusnya dapatnya berapa? Yang kita integralin itu ini jadinya Y pangkat 2 ya Bapak Ibu. Berarti ini masih 32 per Y. Ya. Ini jadinya 32 dibagi 4 ya. 8 ya. Nah, ini baru make sense. Oke, bingung Bapak Ibu? Kesalahan kita tahu ya tadi Bapak Ibu ya. Kita menghitung ekspektasi. Jadi fungsinya dikalikan lagi dengan nilai nilainya itu ya. Jadi Y, F, Y. Gitu. Nah, jadi ini kita jadinya yang diintegralkan adalah 32 per Y kuadrat jadinya. Dan ini hasil integralnya. Kalau saya tadi melihat dari hasil ketahuannya, hasilnya tadi sama dengan 1. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Y-nya aja di sini lebih dari 4. Berarti rata-ratanya juga harus di sekitaran nilai itu, nggak mungkin di luar itu, gitu ya. Oke. Baik. Nah, pengembangannya begini Bapak Ibu. Ini tadi tentang nilai ekspektasi baik diskrit maupun kontinu. Nah, selanjutnya ternyata ekspektasi itu juga berlaku untuk peubah acaknya jika dalam bentuk nilai value random yang baru. Jadi ada peubah acak yang baru dari X gitu ya. Yang biasanya disimbolkan dengan mu G dalam kurung mu GX. Jadi ada indeksnya, GX ini di indeks ini ya Bapak Ibu. Atau cukup kita tulis ekspektasi dari GX. Gitu ya. Nah, hasilnya ya sama, tinggal dikalikan dengan nilai peubah acak yang baru tadi aja ya, terhadap nilai peluangnya. Begitu di sini. Yang seperti apa gambarannya? Ya GX ini fungsi ya Bapak Ibu. GX ini fungsi baru yang melibatkan peubah acak random X begitu. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Misalkan X itu menyatakan banyaknya mobil yang parkir dalam rentang waktu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya,
di hari tertentu dengan distribusi peluangnya sebagai berikut. Oh, ternyata dia sudah ada distribusi peluangnya. Jadi X-nya itu sama dengan, ini kan data distribusi ini biasanya kan berdasarkan dari hasil eksperimen yang panjang, sehingga dia bisa buat pola gitu ya. Asumsikan aja ada polanya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti dalam rentang waktu 8 sampai 5, dalam 8 pagi sampai 5 sore itu, ada 4 mobil yang parkir di sana dengan peluangnya 1/12, 5 mobil yang parkir dengan peluangnya 1/12, dan seterusnya. Nah, jika tukang parkir itu digaji bergantung dengan banyaknya mobil yang parkir. Jadi X itu banyaknya mobil yang parkir. Tapi dia pakai rumus ini. Ngeri juga ya. Jadi jadi Y itu adalah gajinya tukang parkir berdasarkan jumlah mobil yang parkir, yaitu 3X ditambah 2 dalam satuan ribuan di sini. Ya berarti 2-nya ini 2000 ya. Sedikit juga ya gajinya, nggak apa-apa lah. Nah, tentukan berapa rata-rata penghasilan tukar parkir dalam sehari. Nah, berarti ini yang ditanyain kan ekspektasi dari Y ya, betul, ekspektasi dari Y ya, Bapak Ibu. Sorry kok gini. Ekspektasi dari Y, dan Y itu adalah ekspektasi dari 3X ditambah 2. Kan gitu dia. Berarti ini sama dengan, ya sama aja sih. Tinggal di sigmakan ya Bapak Ibu. Substitusikan. Ya, jadi sigma dari, ya X-nya tetap jalan. X-nya tetap dari X sama dengan 4 ya, itu kan urut ya Bapak Ibu. 4 sampai 9 ya. Nah, di sini bukan bukan X, tapi 3X tambah 2. 3X ditambah 2. Kali Fx, seperti itu. Nah, sehingga kita dapati kalau X-nya 4 berarti 16 ya. 14 ya Bapak Ibu ya. 14 kali 1/12 gitu kan? Iya. Iya, Pak. Ditambah kalau 5 15 ya. Enggak. 17, Pak. Ya, 17 dikali 1/12 juga. 1/12 Ditambah kalau 6 20 ya. 20 kali 1/4 1/4 ditambah 23 7 ya. Kalau 7 23 ya. 23 dikali 23 1/4 juga ya. 1/4 Kalau 8 26 26 kali 1/6 kemudian ditambah kalau 9 29 ya. 29 ya, Pak. 1/6. 1/6. Oke. Nah, ini tinggal dihitung lah ini. Nah, ini rata-rata perharinya. Loh, tulisannya ternyata kena ini. Oke, ini kalau kita samain penyebut 12 ya Bapak Ibu. Berarti kalau kita hitung manual 14 ditambah 17 ditambah 60 ya. Ditambah 69 20, Pak. kan 20 per bukan, Pak, ya? 12. Oh iya ya, Pak. Samakan penyebut. Terus kali 52 ditambah ya, ditambah lagi 58. Itu dia. Oh, ini di enter aja biar nggak kecil sekali. Sorry.
270. 270 per 12. Berapa itu? Dapat 2000. 2000. Berapa gaji dia itu? Apa itu? Ah, itu kan premium itu dulu. Sekarang nggak bisa. 27 bagi 12 dapat 2, 24. 30-nya 22.500 ya, Pak. Hah? 2.500 gitu? Itu kan 22 ya, 22. 22,5 Pak. 22,5 kali 1.000. 5 berarti ya ini dulu. Berarti kalau kita buat kesimpulannya apa? Jadi rata-rata dalam sehari ini ya. Kopi aja. Waduh. Jadi rata-rata penghasilan tukang parkir sehari adalah 22.500 ya. 2.500. Ya. 2.500 kecil lah ya, kasihan kali tuh. Ya begitulah. Nah, berarti yang punya tempat parkir harus mempertimbangkan rumusnya diganti lah, gitu ya, biar agak lumayan. Gajinya kecil sekali itu, ini kan? Ya kan begitu. Tapi pun ribet kali pun masa mau gaji tukang parkir aja pakai rumus, ya kan? Ini soal mengadi-ngadi ya Bapak Ibu. Ini bukan realistik, ngadi-ngadi biasanya itu. Kan PMR kan realistik matematik, wes diada-adain aja, itu nggak boleh. Realistik benar-benar real dalam sehari-hari. Oke, tapi sesuai ya dengan kasusnya gitu ya. Kita kan menceritakan tentang nilai harapan gitu ya. Yang tadi ini pengembangan dari ekspektasi ya, bahwa ekspektasi itu tidak hanya X, tapi di sini bisa juga sebuah fungsi begitu loh ya. Oke, ini contoh kedua. Oke, misalkan X ubah acak dengan fungsi densitas sebagai berikut. Tentukan nilai harapan dari Gx sama dengan 2X tambah 3. Ya sama juga ya ini ya Bapak Ibu, cuman beda perlakuan saja ya. Nilai harapannya atau kita pakai simbol mu, boleh juga mu. Berarti kita integralkan langsung saja mungkin ya. Itu kan dari 0 sampai tak hingga ya Bapak Ibu. Kemudian fungsinya 2X tambah 3 juga. 2X ditambah 3 Kali 2E. 2E Pangkat negatif negatif. min 2X. 2X. DX. DX. Oke, ya ini lumayan kalkulus banget ini menghitungnya Bapak Ibu. Berarti kita pecah aja ya Bapak Ibu, ini sederhananya. Berarti 0 sampai tak hingga. Yang pertama itu 4E pangkat negatif 2X DX ya. Baru ditambah integral ini, oh kenapa gerak ini 0 sampai tak hingga 6 ini kok 4 aja, ini 4X ya, sorry. Kalau yang ini 6E. Nah, ini baru 6E pangkat 6E. negatif. Pangkat min 2X. 2X DXK. Ini integralnya dua tipe yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini bisa langsung diintegralkan. Tapi yang ini parsial ini ya. Karena ada dua fungsi, perhatikan ada dua fungsi yaitu 4X, satu lagi E pangkat min 2X.
Sedangkan min 2x ini tidak ada kaitan dengan 4x. Maksudnya tidak ada kaitan turunannya gitu loh. Tidak ada hubungan turunan sama sekali. Sehingga ini dua fungsi yang betul-betul berbeda. Sehingga dia nggak bisa dengan metode substitusi, tapi harus parsial. Nah, makanya itu ada catatan ini warna biru ini merah di sini ya. Nah, kita integralkan. Nah, kalau saya rubah biasanya gini. Boleh aja sih. Caranya boleh silakan bebas. Kalau saya lebih cenderung langsung menggunakan rumusnya saja. Rumus parsial itu kita modif soalnya. Berarti 0 sampai tak hingga. Saya mau ke UDV. Kalau UDV itu berarti E pangkat min 2x itu turunannya apa? Turunannya tetap itu lagi ya Bapak Ibu, kali 2 ya. Berarti bisa diubah menjadi apa di sini? Yang mana? Pangkat negatif 2x. Salah. Pangkat negatif sini. Nol sampai tak hingga 3 D E pangkat minus 2x. Oke, saya pakai ini ya Bapak Ibu, lebih mudah. Menurut saya sih. Ini sudah UDV belum? Ini sama nggak yang ini dengan ini? Saya hanya memodifikasi D-nya ini ya. Kalau diurai D dalam kurung E pangkat min 2x ini artinya kan turunan dari E pangkat min 2x ya Bapak Ibu. Turunan dari E pangkat min 2x kan tetap E pangkat min 2x dikali lagi dengan turun dari min 2x-nya yaitu min 2, berarti minus 2. Makanya ini jadi negatif, ini 2x ini. Sama juga yang ini. Nah, sehingga saya langsung bisa menyelesaikan ini menjadi negatif. Buka kurungnya, UV-nya adalah 2x E pangkat minus 2x dikurang integral dari 0 sampai tak hingga UDV, UV dikurang VDU. V-nya, DU-nya itu. Berarti E. Kita tulis saja dulu. Pangkat negatif. 2x. Turunan dari 2x. Ini. Kemudian integral ini. Ya, dikurang. Tiga E pangkat min 2x. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kita hitung lagi, dikalikan ke dalamnya.
minus 2x E pangkat negatif. Bapak Ibu boleh menghitung pakai cara sendiri. Ini saya coba menghitung menggunakan rumus yang ada di merah ini. Nah, ini kan ada rumus merah ini ya. 2x. Kita cocokkan nanti. Bisa jadi punya saya ini salah. Ada silapnya lah gitu, bukan salah total ya pastinya ya. Ditambah integral dari 0 sampai tak hingga ya 2E pangkat min 2x dx. Nah, ini step by step yang saya ngerjainnya. Berarti sama dengan ini saya copy. Baru ditambah lagi integral dari 2e pangkat min 2x itu kan negatif ya. Negatif e pangkat min 2x. Oh. Ini dia ya, baru kita bikin batasnya. Sebelum dihitung kita cek lagi. Jangan sampai salah. Dari 0 sampai tak hingga. UV ya turun dari itu min 2e pangkat 2x pangkat min 2x berarti min 4 min plus 4x e pangkat min 2x dx. Oke, ini benar. Kemudian ini turunan dari e adalah min 2e, min 2 kali 6 3 6 min plus. Oke, udah benar. Berarti integralnya ini 4 berarti ya. Oke, biarin aja lah dulu. Integral UV, UdV berarti UV. Berarti 2x e pangkat min 2x dikurang integral V du. Oke. Integral dari ini ya 3e. Oke. Ini minusnya saya taruh depan plus 2e. Negatifnya saja. Sip. Ada yang sama berbeda dengan jawaban saya di sini atau hasil akhirnya aja. Kalau dimasukin tak hingga 0 semuanya. Ketika dimasukin 1 4 hasilnya. Oke, ada yang dapat yang sama dengan saya? Atau dapat jawabannya berbeda? Minimal hasil integralnya harus sama, dah. Ini ya. Sama Pak, 4. Sama ya? Oke. Sama Pak. Sip. Mantap, mantap, mantap. Ada yang bingung sama sekali? Lupa, Pak, ini pelajaran 20 tahun yang lalu. Udah nggak belajar ini. Nah, bisa kita bahas di mana proses bingungnya. Kalau saya
Saya lebih suka menggunakan konsepnya ya, parsial ini ya, ada rumus parsial saya taruh di sini. UDV itu sama dengan UV dikurang integral VDU. Gitu ya. Nah, saya merubah menjadi UDV. Persamaan yang ini itu saya ubah menjadi UDV. U-nya kenapa 2E? Karena fokusnya ke DV-nya dulu. DV-nya itu pasti E, karena E turunannya tetap dia lagi. Gitu ya. Begini dia. Coba, cukup nggak di bawahnya? Jadi, D dari E pangkat min 2X. Nah, turunan dari E pangkat min 2X itu kan sama dengan min 2E pangkat min 2X ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Makanya di situ ketika saya merubah D dalam kurung E pangkat min 2X, ini berarti kan sama saja saya, oh ini ada DX-nya, sorry. DX gitu ya. Berarti kan saya menulis ini, tapi minus 2 ya, dikalikan minus 2 dibagi minus 2 berarti. Makanya di sini tinggal 2X gitu. Minusnya saya taruh luar begitu supaya nggak mengganggu, nggak ribet menghitungnya. Sehingga fungsi yang di sini tadi, integral yang ini tuh saya ubah menjadi ini. Ini menjadi integral UdV. Nah, sehingga mudah. U-nya adalah 2X, V-nya adalah E pangkat min 2X. Sehingga jadi UV 2X. Tapi negatif ya, dalam kurung semuanya negatif. Gitu. 2X UV dikurangi integral V DU. Turunan dari 2X. Sedangkan ini kan menjadi integral biasa ya, karena saya rubah. Ini kan sama juga integral dari 3dx, ya berarti 3x. Kalau 3du, ya 3u. U-nya ini kan. Makanya jadi negatif 3e pangkat min 2x. Ini kan udah hasil integral, ini juga sudah hasil integral. Taruh aja di depan, saya taruh di depan negatif-negatifnya. Min dengan min ini jadi tambah. Integral 2e min 2x dx. Nah ini mah gampang juga. Ini kan langsung aja integral dari negatif ya, karena turunan dari ini tadi kan negatif, ada negatifnya toh. Maka integral yang positifnya jadi negatif E pangkat min 2E. Sudah, batasnya kan dari 0 sampai tak hingga semua ya. Nah, ketika substitusi X-nya sama dengan tak hingga itu berapa? 0 semua ya, karena negatif ya. E pangkat min tak hingga kan jadi 0. Berarti kalau ketika substitusi kan dengan tak hingga, nilainya 0 semuanya. Dikurang, substitusikan dengan X-nya sama dengan 0. Kalau 0, ya ini kan E pangkat 0, 1 ya. Ini juga 1, berarti kan min 3, min 1 itu kan negatif ya, kurang tadi ya, sifatnya makanya jadi plus 4, begitu. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin. Kita lanjutkan. Ini ya, jadi contohnya tadi Bapak Ibu, contoh yang kasus ini, teorema 1 ini berkaitan dengan ekspektasi nilai fungsi tertentu. Jadi bukan sekedar sebuah baca, tapi pembacanya adalah sebuah fungsi baru. Nah, ini kalau diskrit tadi contohnya, dan ini kalau kontinu, gitu ya. Memang jadi kompleks. Kenapa? Ya karena mengalihkan lagi dengan sebuah fungsi purbacanya ya, tergantung lagi purbacanya seperti apa. Nah, tadi itu kalau selanjutnya di sini adalah kalau gabungan bagaimana? Ya sama ya Bapak Ibu polanya. Kalau pembaca gabungan ya sigmanya 2 kali, tinggal dikalikan fungsinya seperti itu, seperti biasa. Ya. X dan Y-nya kontinu seperti itu. Contohnya ini. Nah, misalkan X dan Y adalah pembaca dengan distribusi peluang gabungannya sebagai berikut. Nah, ini sudah ada distribusi peluang gabungannya. Jadi nggak usah dipikirin lagi kan itu ya. Sedangkan tentukan ekspektasi dari X kali Y. Ya, kalau dari rumusnya, kalau kita lihat X-nya kan dari 0, 1, 2, Y-nya juga dari 0, 1, 2. Berarti kasusnya kan diskrit ini pasti ya. Berarti ekspektasi dari X kali Y, berarti sigma 2 kali, tergantung mana yang duluan. Kalau sini Y ya dulu boleh. Berarti XY, karena di sini XY berarti XY dikali dengan FX. Begitu. Nah, kayak mana ini? Manual sih ini ya Bapak Ibu. Tapi ini kalau kita hitung berarti
Bagaimana itu? Berarti kan pertama itu pasti 0 kali 0 ya. Kalau kita hitung 0 dikali dengan 0, F 0,0 ditambah seterusnya. Mungkin ya. Panjang lah ini ya Bapak Ibu. Berapa itu banyaknya itu? Kalau dihitung 3 kali 3 ya Bapak Ibu 9 ya. Ada 9 penjumlahan kan Bapak Ibu ya. Ya lumayan panjang nggak apa-apa kalau mau ngitung. Tapi kita coba lihat gini aja. Kita hitung aja manual langsung di tabel ya. Nggak usah ribet. Yang ujung itu adalah 2 dikali 2 kali F 2,2. F. Nah, berapa hasilnya ini? Kalau Bapak Ibu lihat, coba perhatikan di tabelnya itu. Pertanyaannya, 1 ya. mana yang menghasilkan tidak 0? Ini kan, misalkan ini, 0,0 dikali F 0,0. Ini kan pasti 0 ya. F 0,0 memang nggak 1, yaitu 3/28 ya di sini ya. Tapi kan dikalikan dengan 0 kali 0 lagi, berarti 0 ya. Iya enggak? Berarti Iya, Pak. untuk baris yang ke bawah 0 dikalikan dengan ini semuanya pasti 0. Ini dikali dengan ini juga pasti 0. Untuk yang satu mana yang enggak 0? Hanya yang di tengah-tengah ini doang enggak? Iya. Ya kan? Untuk yang komponen 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2, tapi kan F-nya 0 sini kan itu dia ya. Berarti di sini hanya satu yang memiliki nilai. Kalau kita gambarkan lanjutannya di sini kan ditambah mungkin di sini untuk yang 1 dikali 1 dikali F 1,1 Bapak Ibu. Ditambah titik-titik lah di situ misalkan. Tapi semua komponen itu nilainya 0 kecuali yang ini. Ya kan? Berarti dia sama 3/. Tapi kok jadi begitu? Oh iya, ini nggak nyambung lagi dengan soal pertama ya, karena ini kan sudah nilai X kali Y ya. Maka di sini jawabannya 3/14 ya Bapak Ibu ya. Karena hanya ini yang memiliki nilai 1 kali 1 F 11. Untuk yang lainnya dia nilainya 0 gitu ya. Makanya sama dengan 3/14. Tapi kalau nengok gini nanti takutnya disalahi ya, salah menginterpretasi, dipikirnya angkanya harus 0, 0, 1, 1 dan seterusnya ya. Ditambah aja lah di depannya. Di sini kan 0 dikali 1 misalnya F 0,1 Bapak Ibu. 0,1. Nah, gini ya supaya nampak bahwa Ya, ini ya. sebenarnya adalah menjumlahkan 9 komponen Bapak Ibu ya, bukan ini saja. Cuman kalau kita hitung semuanya kayaknya tidak efektif dan itu kan kenapa tidak efektif? Karena nilainya 0 semua begitu loh. Kecuali yang ini. Makanya saya hitung yang ini aja cukup gitu. Ya. Oke. Masih mudah, ini masih prosedural sekali ya. Nah, ini dia. Nah, ini mah gampang integral biasa. Ini aljabar doang, kalkulus biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana ekspektasi dari Y per X? Ekspektasi dari Y per X. X itu berarti sama dengan integral 2 kali ya Bapak Ibu. Integral. Yang mana dulu? Dan 02 dulu nggak apa-apa. Integral lagi ya Bapak Ibu. 01. Baru di sini Y per X-nya jangan lupa. Baru Fx-nya. Ini salah ini soalnya X. juga. Ini kenapa X doang? Koma Y. Nah, X, Y. Nah, di sini kita masukkan langsung, mungkin dalam kurung ya Bapak Ibu, fungsinya yaitu X kali 1 ditambah 3Y kuadrat dibagi dengan 4.
DY ya. DY DX. DX. Ini bisa diserenain ya. Seperempatnya dikeluarin aja. Ya, Pak. Nol dua. Nol satu. Kayaknya X-nya habis ya. X-nya mati, Pak. Y ditambah 3Y pangkat 3 ya. Iya, Pak. DY, DX. Oh, sederhana dong kalau gini ya. Iya, Pak. Ya. Berarti seperempat integral dari 02. Oke. Berapa itu? Setengah Y kuadrat 1/2X kuadrat ditambah tambah 3/4 ya. 3/4 Y pangkat 4. Batasnya 01 ya. 01. Dari 0 Ya, sampai 1 DX. DX. Substitusi 0 pasti habis, maka tinggal fokus ke satunya ya. Ketika 1 setengah tambah 3/4. Berarti 5/4 ya. 5/4. Berarti bisa kita tulis 5/16, kita keluarin aja. Iya, ya, Pak. Ya. Integral 0 sampai 2, sorry. 2. 1 sampai 2. Ini tinggal DX ya. Berarti 5/16X kali 2 ya, itu berarti 0, 0, 5 kali 2 ya, 10 ya. Iya, Pak. 10/16. Udah bayar belum, Nak? Udah dibayar, Mi? Oke. 5. Betul atau salah itu? Betul ya? Betul, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Sama dengan 5/8. Iya, betul. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini definisi varian sekarang. Nah, kalian kalau di sekolah harusnya pakai ini. Kenapa rumus varian itu pokoknya dari sana, nggak boleh gitu lagi. Ini rumus varian, Bapak Ibu. Ada definisinya. Varians itu simbolnya adalah sigma kuadrat, yaitu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu dalam kurung kuadrat. Gitu ya. Ekspektasi dari, nah makanya tadi kenapa kita belajar ekspektasi dari sebuah fungsi, karena varian itu adalah ekspektasi dari sebuah fungsi baru. Apa itu fungsi barunya? X dikurangi mu kuadrat, gitu ya. Nah, ini tinggal masuk ke kasusnya aja. Apakah dia diskrit, apakah dia kontinu. Kalau diskrit berarti kan sigma dari X kurang mu kuadrat kalikan dengan fx gitu ya. Sedangkan kalau kasusnya kontinu berarti dia X kurang mu kuadrat fx dx. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kalau kita mencari varian itu harus tahu apa dulu? Nilai mu-nya ya. Atau nilai ekspektasi dari X-nya. Kalau sudah dapat ekspektasinya, maka kita bisa mencari variansnya. Begitu. Ya kan?
Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu varian rata-ratanya sudah diketahui, maka kita bisa nyari. Karena di sini X kurangi mu. Mu ini angka ya, Bapak Ibu, konstanta ya. Mu itu konstanta. Jadi bukan lagi, kan dia ekspektasi X. Ekspektasi X itu sudah bilangan. Ini contohnya misalkan X menyatakan banyaknya mobil yang disewakan dalam sehari dari dua perusahaan A dan B sebagai berikut. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Banyaknya mobil yang disewakan. Oh, ini kayaknya oke. Di sini ada 1, 2, 3. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini sampai 4. Tapi peluangnya di sini 0,3, 0,4, 0,3. Sedangkan ini lumayan ya, seperti ini. Tunjukkan bahwa variansi B lebih tinggi daripada A. Atau manakah perusahaan yang lebih baik ditinjau dari rata-rata dan variansinya? Gitu ya. Bagaimana ini? Kalau kita cari rata-ratanya, berarti kan kalau mencari varian, kita cari dulu rata-ratanya ya. Rata-rata karena ada dua, mungkin ini pakai istilah mu untuk A, perusahaan A-nya. Berapa itu? Berarti kan 1 dikali 0,3. Ya Bapak Ibu, tambah 2 dikali 0,4. 2 kali 0,4. Tambah 3 dikali 0,3. Sama dengan berapa itu? 3 tambah 8 tambah 9. Kan itu ya? 2. Pak. 2 ya? 2 ya. 2,0. Berarti rata-ratanya yang nyewa mobil itu adalah 2 dalam sehari di perusahaan A. 2 orang. 2 mobil, bukan 2 orang. Oh ya, bolehlah 2 orang. Kan yang nyewa 2 orang ya. Mu B-nya untuk B ini, B-nya B besar. Berarti 0, langsung aja kali ya. 0, 0,1 ditambah 0,6 ditambah 0,9 ditambah 0,4 ya. 10, 20, 2 juga ini ya. Nah, ternyata 2, dengan variasi yang berbeda, kan distribusinya beda ini ya. Tapi rata-ratanya sama. Nah, tapi mana perusahaan yang lebih baik di sini kalau menurut itu? Lebih baik berarti kan lebih menguntungkan ya. Mana yang lebih menguntungkan? Mending ada tiap hari atau ada yang kosong di sini sehari. Nah, kita bisa tinggal lihat variasinya ya, variansinya. Untuk mencari variansinya, ini digeser ke sini kali ya, biar muat. Gimana caranya nih? Muat dah ini. Berarti sigma. Sorry. Sigma kuadrat untuk yang A dulu. Berarti dia pakai ekspektasi ya. Kan tadi itu ekspektasi dari buka kurung X dikurangi mu kuadrat gitu ya. Ini mu A ya. Ini kan berarti kita jumlahkan. Berarti X-nya mulai dari angka 1. Berarti pertama kan 1 kurangi 2. Ya kan? Dikali peluangnya 0,3. Ditambah untuk yang 2-nya 2 kurang 2 gitu ya. Dikali peluangnya 0,4. Gitu kan?
ditambah 3 kurang 2. Dikali peluangnya 0,3. Berarti yang di tengah 0, 0,3 dikurangin. Betul nih. 0 itu. 0,6. Salah. Kan kuadrat toh. Minus 1 ya? Kita nggak ada kuadratnya. Sorry. Tapi sama aja, Pak. Ya. Negatif dong. Kalau tadi 0. Iya. Kalau ini jadinya nggak 0 dia, tapi 0,6 kan? Iya. 0,6. Ini variansnya untuk varians tahu ya, varian itu kan sebarannya ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat Bapak Ibu, varian itu adalah jarak ya. Kalau kita lihat di sini kan jarak setiap data terhadap rata. Nah, varian kenapa? Makanya kenapa sih varian makin kecil itu bagus? Ya karena dia makin mendekati rata-rata dia nilainya. Jadi kalau variannya kecil, rata-rata itu bisa kita jadikan sebagai parameter nilai siswa di sekolah misalkan gitu dia. Misalkan begini. Rata-rata ujian anak-anak, ujian matematikanya berapa? 75. Variansnya berapa? 10. Itu jelek. Kenapa? Ya berarti yang pinter-pinter, yang enggak ya jelek gitu. Karena kan berarti kan jarak nilai siswa dengan rata-rata itu 10. Kan itu dia. Berarti kan 75 itu berarti ada yang dapat di atas 85 banyak, kan tambah 10 ya. Ada yang di bawah 65 juga gitu. Sedangkan di kelas B misalkan berapa rata-ratanya? 75. Variansinya berapa? 2. Oh, berarti 75 itu memang benar-benar menginterpretasikan kemampuan anak-anak di satu kelas itu. Kenapa? Karena rentangnya kan anak-anaknya berarti di antara 73 atau 78. Kan itu dia. Berarti kan makin mendekati. Jadi mu atau rata-rata itu menginterpretasikan nilai siswa dalam sebuah populasi jika variansinya kecil. Kalau variannya besar berarti kan rata-rata nggak bisa jadikan acuan karena terlalu seragam datanya gitu ya. Biasanya seperti itu interpretasinya. Oke. Ini kita dapatin untuk yang A, sedangkan yang B, kenapa di sini nih? 0,3. Di enter mau nggak ini ya? Kita coba cari untuk yang kedua, sigma untuk yang perusahaan B. Bagaimana dengan perusahaan B? Ini kalau saya enter ngecil nggak ya? Maksudnya biar muat ya, jelek kali tampilannya. Nggak apa-apa lah. Berarti kita langsung ya nggak usah pakai rumus biar muat. 0 kurangi 2, ya kan? Kuadrat. Iya, Pak. Dikali dengan 0,2 2 ditambah 1 kurang 2 ya. 1 dikurang 2. 1 kurang 2 kuadrat 2 dikali 0, ya kuadrat kali 0,1 tambah 2 kurang 2 kuadrat dikali 0,3 kali 0,3 ditambah 3 kurang 2 kuadrat kali 0,3 baru ditambah 4 ya. 4 kurangin 2. Kenapa ini jadi kali 0,1 kuadrat kali 0,1. Oke, hasilnya adalah ini yang minus 2 ini 4, 0,8 ditambah 0,1 ya. Ini 0 ditambah 0,3 ditambah 0,4 ya. Oke, berapa itu?
1,6. 6, Pak. 1,6. 1,6. Oke. Nah, berarti mana yang lebih baik begini? Yang B, Pak. Yang B atau yang A? Kalau diinterpretasikan berarti mendingan Yang tiap B, hari Pak. ada daripada kadang banyak tapi kadang-kadang kosong. Mana yang lebih Tapi baik? dari variannya kan lebih kecil, Pak. 1, iya, kalau varian lebih kecil berarti kan 2 itu berarti betul-betul menginterpretasikan kan? Oh iya. Nah, mana yang lebih baik? Perusahaan A atau perusahaan B? Perusahaan A ya. Kalau kita lihat perusahaan A dengan B kan rata-ratanya sama itu. Berarti kan bisa dikatakan hampir setiap hari ada 2 mobil yang disewain. Tapi kalau lihat dari distribusinya, di sini kan kadang ada yang sehari itu kosong, nggak ada yang nyewa, kan itu dia. Kadang 1, walaupun di sini ada 4, tapi 4 ini coba peluangnya kan kecil. 0,1, berarti jarang juga yang nyewa 4 mobil dalam sehari. Sehingga untuk perusahaan B ini bisa kita katakan ya tadi fluktuatif ya. Jadi dia kalau dalam perusahaan nggak stabil gitu. Ya kan? Kadang ada yang nyewa, kadang enggak, nanti kadang ada banyak, nanti nah sedangkan yang perusahaan A ini cenderung lebih stabil gitu. Selalu ada setiap hari, bahkan tidak pernah ada kosong kan gitu dia. Dengan distribusinya kadang 1, kadang 2, kadang 3. Tapi karena rata-ratanya 2 berarti bisa dilihat juga peluangnya 2 kan 4 ya. Berarti sering sekali mobil itu dalam sehari disewa 2 mobil, perusahaan itu disewa 2 mobilnya dalam sehari. Nah, itu narasinya seperti itu, interpretasi statistik harus bisa kita maknai secara kualitatif seperti itu ya. Nanti ketika di tesis juga gitu Bapak Ibu, ketika kalian menyajikan data 2 kelas nih, misalkan hasil ujian, hasil tes kemampuan apa, pemecahan masalah lah atau kemampuan apa antara kelas experience control, ada data deskriptifnya, Bapak Ibu harus bisa menarasikan dari 2 kelas itu mana yang lebih baik dari secara deskriptif gitu ya. Walaupun nanti harus diuji lagi secara statistik, kan ada uji T atau uji ANOVA atau uji apa begitu ya. Nah, nanti itu akan dipelajari di statistika pendidikan Bapak Ibu. Kita kalau tidak salah di semester 2 ya, semester 2 nanti ada Bapak Ibu belajar tentang statistika pendidikan. Nah, di sini kita statmatnya yang kita kaji secara detail. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah teorema yang mengatakan, nah kalau tadi kita hitung tadi ya Bapak Ibu, di sini kan ribet yang ngitungnya untuk mencari varian itu kan luar biasa. Luar biasanya kan harus kita cari rata-ratanya, baru kita substitusikan satu-satu, dikuadratin dan sebagainya. Ternyata ada teorema yang mengatakan varian itu cukup mencari ekspektasi dari X kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. Gitu ya. Atau kadang-kadang kita menghitung menggunakan rumus yang pertama tadi, yang ini, itu sulit Bapak Ibu. Fungsinya akan menjadi lebih kompleks gitu. Tidak mudah menghitung variansnya. Makanya kalau dengan rumus teorema yang kedua ini, kita cukup mengerjakan 2 kali kerja. Pertama, cari rata-ratanya. Yang kedua, cari ekspektasi dari X kuadrat. Nah, dengan begini kita bisa menentukan variansnya gitu ya. Nah, ini buktinya ya. Ini bukti bahwa sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ya, dari rumus dasar ya, ini kalau kita uraikan, ya sigma kuadrat itu ekspektasi dari X kurang mu dikuadratin. Kan itu dia ya. Ini saya asumsikan X-nya kontinu. Ini saya mengerjakannya pakai kontinu. Berarti dia sama dengan integral min ta hingga sampai ta hingga X dikurangi mu kuadrat fx dx. Kan itu dia ya. Nah, X kurang mu kuadrat diuraikan. Maka menjadi apa? X kuadrat kurang 2 mu X ditambah mu kuadrat fx dx. Gitu ya. Nah, kita integralkan satu-satu, kan ini ada 3 suku ini ya, X kuadrat min 2 mu X tambah mu kuadrat. Berarti kita kalikan ke dalam baru diintegralin masing-masing. Sehingga yang pertama integral X kuadrat fx dx
Yang kedua, ingat mu itu adalah bilangan konstan, koefisien di sini kasusnya. Maka bisa saya keluarkan 2 mu integral x fx gitu ya. Ini kayaknya di enter aja kali ya. Nah, biar nggak nyambung-nyambung, itu nempel-nempel nggak keren ih. Salah. Ini ya. Oke, yang kedua ini kita integralin masing-masing. Yang pertama ini dulu, ya kan? Yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, perhatikan. Untuk ini, perhatikan ini kan x kuadrat fx dx. Itu berarti kan sama juga kita mencari ekspektasi dari x kuadrat ya. Bingung? Dari rumus fungsinya, dari definisinya ya. Definisi yang mana? Yang di atas tadi. Kalau kita punya, mana tadi ya? Bukan, yang ini. Nih. Jadi ekspektasi dari gx itu kan sebuah fungsi. Ya ini ya, yang ini nih. Ekspektasi dari gx berarti kan gx kali fx dx gitu ya. Gx-nya tadi kan x kuadrat ya. Makanya ini ekspektasi x kuadrat begitu ya. Kemudian x fx ini apa? Integral x fx dx. Ya ekspektasi dari x ya, Bapak Ibu. Kemudian integral dari fx dx. Ini itu sama dengan 1. Ingat kenapa? Ingat fx itu kan peluang. Berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingganya pasti harus sama dengan 1. Makanya di sini m kuadrat kali 1. Gitu ya. Ingat ekspektasi x itu kan sama dengan mu ya. Ekspektasi x ini kan mu. Berarti kan 2 mu kali mu. Berarti min 2 mu kuadrat ditambah mu. Maka sama dengan mu. Nah, ini dia. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Pas. Alhamdulillah. Ini continue kasusnya. X Pak Uba acak dengan PDF sebagai berikut. Tentukan mu dan sigma dari X. Ya ini mah mudah ya Bapak Ibu. Ini kan tinggal kalau kita mencari mu. Itu kan sama dengan integral 1 sampai 2 X dikali dengan 2X min 2 gitu ya. DX. Ya ini kan berarti sama dengan berapa itu? 2X kuadrat berarti kan 1/3 X pangkat 3 ya Bapak Ibu. Pangkat 3. Dikurangin ya, X kuadrat. X pangkat 2. Ya kan batasnya 1 sampai 2. 1 sampai 2. Nah, kalau disubstitusikan berapa itu? Kalau disubstitusiin 2 8. 8/3 12 minus 7/3 ya. Oh, Ini bukan? Kok bisa minus ya? Oh. 8/3 dikurangi 4, kemudian dikurangin lagi 1/3 dikurangi 4 gitu kan? Kurangi 1 ya Bapak Ibu ya. Berarti kan 8/3 dikurangin 1/4
3 berarti 7/3. Minus 4 tambah 1. Minus 3 ini ya. Negatif ya? Oh, ada yang aneh ya? Karena coba ini integralnya benar nggak nih 2x? Sorry Bapak Ibu. Oke, coba di mana itu letak salahnya ya? Hasil Integralnya 2 salah ya? per 3x. Ya, 2/3x pangkat 3 betul. 2/3 kurang ini x ya. kuadrat. Ini 2 ya? Pak. Iya, Pak. Oke, kalau gini berarti Baru dimasukkan juga. kalau 2/3 berarti kan tadi berapa? Jadi saya buat di 16/3 kurang 4 kurang 2/3 kurang 1. 16 Jawabannya berarti 5/3. 14 ya Pak ya? Iya. Jadi 4/3 setelah dikurangkan ya, Pak. Betul. 16/3 kurangin 2 ya Pak ya? 16 berarti 14/3 kurangin 3. Ini baru pas ya. 9 berarti 5. Kan 9 ya? 5 5/3 ya? Oke, 5/3 kan benar ya? 5/3 ini kan 1 sekian, ada di interval 1 sampai 2 gitu loh rata-ratanya. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk variansnya berarti kita cukup cari ekspektasi dari X kuadrat Bapak Ibu. Ini dulu kita cari. Berarti kan integral ini X kuadrat ya Bapak Ibu. Gitu ya. Berarti kalau X kuadrat berarti 2/5 ya. X pangkat 5. X pangkat 5. Ini 2/3. Begitu ya Bapak Ibu ya. X pangkat 3. Gitu kan? Bukan pangkat 4 itu, Pak. Oh iya. Pangkat 4. Kalau pangkat 4 berarti ini 2 ya? 2 iya, 2/4. 2/4 ya? Berarti setengah. Setengah. Ya, X pangkat 4, Pak. Oke. Terus di sini 2/3 betul ya? Pas. Habis ditambahkan Atas. sama 1 kebalik atasnya. 1 sampai 2 ya. Itu kan berarti 4 dikurangi 4, 2 pangkat 4, 16, 15/2 ya. Dikurang 8 kurangi 1, 7, 14/3. Itu ya Bapak Ibu. Berarti 45 dikurangi 28. Ya kan? 45 kurangi 28. 17/6. Nah, berarti varian jadi lebih simpel kita pakai ini Bapak Ibu. Berarti varian dari X-nya itu sigma kuadratnya sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, berarti dia sama dengan 17/6 kurangi dikurang 25/9. ya. Oke. Kuadrat ya. 25/9 ya. Berarti kan kalau ya, 25/9 18 ya. Iya, Pak. Kembalinya 18 kan?
Berapa itu? 49. 6 kali 3 ya, berarti 17 kali 3, 51 dikurangin 51. kurang 50. 25. Oh iya, 9 kali 2. 25 50 ya. 1/18. 1/18. Nah, ya Bapak Ibu, ini ngitungnya pakai otak aja ini. Ngitungnya kita ini namanya apa ya? Nggak pakai coretan-coretan Bapak Ibu. Mindset semuanya. Jadi ngitungnya kayak mengintegralkannya pun udah dibayangkan di kertas gitu aja. Gimana ngajarnya begini? Sebenarnya bisa pakai coretan sih Bapak Ibu. Kemarin tapi pen saya rusak gitu ya. Jadi enak juga kalau dicoret-coret kayak di papan tulis gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dinikmatin, diikutin. Jangan dinikmati ya, diikutin ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga ini tadi variansi ya Bapak Ibu. Kemudian ada covarians. Covarian itu ini definisinya. Sigma XY. Ya, yaitu ekspektasi dari X kurang mu dikali dengan Y kurang mu. Nah, covarian ini sebenarnya munculnya kalau kita varians itu kan apa namanya, variabelnya cuma satu ya. Jadi kalau kita cuma punya satu variabel, makanya yang kita cari adalah variansi. Tapi ketika ada dua variabel X dan Y, kemudian X dan Y itu mau kita combine, mencari kaitannya, hubungan antara X dan Y, maka di situ yang ada adalah covariance, gitu ya. Covariance. Nah, coba sebenarnya kan ini rumusnya mirip dengan varian, cuman bedanya X satu lagi Y. Kalau Y-nya ini sama dengan X kan berarti X kurang mu kuadrat kan? Nah, begitu dia. Karakternya sama dengan varian, cuman ini untuk peubah acak yang dua peubah acak yang berbeda gitu ya. Nah, itu covarian. Nah, yang polanya juga sama. Kalau tadi varian apa sih? Varian itu kan ekspektasi dari X kuadrat gitu ya, dikurangi mu kuadrat. Nah, kalau covarians itu berarti ekspektasi dari XY dikurangi hasil kali mu X dengan mu Y. Begitu dia Bapak Ibu ya. Nah, ini buktinya dengan menggunakan bukti asumsikan. Ini kan bisa berlaku untuk discrete maupun kontinu Bapak Ibu. Nah, ini saya coba buktikan dengan kejadian discrete gitu ya. Nah, kalau pakai kejadian discrete, kita pakai definisi yang awal tadi. Sigma XY, ya bukan sigma kuadrat ya, tapi sigma XY di sini jadinya. Ini berarti covarian. Berarti kita jumlahkan semua nilai X dan juga nilai Y. X kurang mu X, Y kurang mu Y. F, XY. Nah, ini kita kalikan biasa. X kurang mu dikali dengan Y kurang mu. Jangan bingung dengan mu. Mu itu kita bisa bayangkan sebuah konstanta, bilangan ya. Berarti kalau dikalikan, berarti XY, X mu, Y mu, kemudian minus-minusnya jadi mu plus mu X mu Y gitu ya. FXY. Ini juga tidak ada masalah. Baru kita sigmakan masing-masing karena ini kan fungsinya ada 4 suku ya. 1 2 3 4. Ini kenapa cuma 3? Apa yang terjadi? Oh, ini di bawah satu lagi nggak muat ternyata. Atau ini di enter aja di sini ya biar nampak keren. Ntar ini kurang naik ke atas biar muat banyak. Ini mu-nya di sini saya enter aja di sini. Enter. Ya, enggak juga. Oh, berarti kurang panjang. Nah, mantap sedikit lah. Oke. Nah, tidak ada yang bingung ya di sini Bapak Ibu. Untuk yang baris keduanya ini. Yang ini tadi kita sigmakan masing-masing. Yang 4 suku ini. 1, 2, 3, 4. Berarti yang pertama
double sigma dari XY FXY gitu ya. Kemudian mu XY berarti double sigma dari mu Y FXY. Kemudian ini double sigma mu Y X FXY, kemudian ini seperti itu. Oke. Nah, kita kembalikan lagi ke definisi double sigma ini yang pertama, ini kan ekspektasi X gitu. Nah, terus kalau kita mengsigmakan sebuah konstanta, konstanta kan ngikut aja terus. Bilangan itu kan nggak akan pernah tinggal ngikut aja, makanya kita keluarin di sini. Ya kan? Kemudian all X-nya all X-nya bagaimana? Perhatikan di sini kan X hanya berjalan di mana X-nya itu. Di sini ya, di Fx saja ya, di fungsinya. Ya kan? Makanya bisa dihilangin di sini all X-nya di sini. Bukan dihilangin sih, setelah dijumlahkan nanti jadi bisa diserahin menjadi ini. Jadi cukup sigma Y saja Fx-nya. Kemudian yang ini juga sama. Dan yang ini karena konstanta semuanya di sini, ini bisa kita keluarin. Kemudian kita jadi sigma dari semua Fx. Sigma dari semua X Fx pasti 1. Makanya ini tinggal mu X, mu Y saja. Begitu. Nah, yang sigma Y Fx Y ini berarti kan rata-rata dari Y. Kemudian yang ini rata-rata dari X-nya. Marginal ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kita seranain ini minus, minus, dan plus. Maka tinggal negatif satunya saja. Kan itu dia. Yang ini kan 0 ya. Yang ini kan 0. Itu dia. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya Bapak Ibu? Ini buktinya aja. Membuktikannya. Oke. Ini contohnya. Misalkan tadi ya, ini kayaknya kasus yang sama tadi. Yang sebelumnya, ya contoh 5 ya. Kita mau mencari covariance-nya. Covariance-nya berarti kita cukup mencari ekspektasi XY. Nah, ini kenapa ini kemarin tadi sudah kita lihatkan bahwa X kali Y itu untuk ekspektasi X kali Y cukup yang 1 kali 1 ini doang yang bisa dihitung kan? Yang lainnya 0. Kemudian ekspektasi dari X berarti kita jumlahkan yang ekspektasi dari X. Berarti yang X yang mana? Yang X yang di bawah ini ya. Nggak kebalik itu saya. Kebalik nggak? Ekspektasi dari X. Fx-nya yang mana? Saya kebalik nggak ini? Enggak ya, pas ya. Nolnya nggak saya hitung. 1 kali 15 per 28, itu yang ini, 15 per 28. 2 kali 3 per 28, itu yang ini. Semuanya itu. Kemudian ekspektasi Y berarti yang baris yang ini. 3 per 7 sama 1/28. Ini parsial, marginalnya ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya sigma XY berarti ekspektasi XY dikurangi hasil kali mu X, mu Y gitu ya. Oke, ketemu dia. Nah, variansnya negatif ya Bapak Ibu ya. Betul nggak itu? Tiga per 8 ya 56 ya. 56 betul ya 56 ya. Kali berapa itu 3? Kali 3 betul ya. Kali 4 ya 56 itu kali 7 21 12. Oke, pas. Nah, kovarian ini jangan, kalau negatif jangan takut ya Bapak Ibu. Oh, kan nilainya harus peluang kan harus positif. Ya, itu peluang. Ini kovarians. Kovariansi bisa positif bisa negatif. Berarti hubungannya ini cenderung negatif gitu antara X dan Y gitu. Ya. Jadi kecenderungannya dia bernilai negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Saya Pak mau nanya Pak. Boleh Bu Teresia, silahkan.
Misalnya gini Pak, ada X yaitu coba acak dengan distribusi peluang gabungan. Kita bagaimana menentukan X dan Y itu independen Pak? Nah, independen. Saling. Nah, kemarin udah ada ya sifat independen itu ya, bahwa fx-nya harus fx kali fy. Mana kita buat di sini ya. Nah, kalau independen f x, y ini harus sama dengan fx dikali dengan fy-nya. Kok fx? Sorry. Bukan f ya, g ya. HY. Gitu, Pak. Kalau berlaku ini, maka dia independen. Nah, kasus independen itu Soal nomor 5, Pak. soal nomor 5 yang mana? Yang semalam? Yang mana? Latihan enggak ini di sini, Pak. Oh, udah. Sebentar. Oke, ini saya pikir bisa ya kovarian ini. Oh iya. Ini ada istilah, nanti itu ada istilah korelasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi korelasi. Jadi independen nanti itu masuk ke sini korelasi. Jadi sigma nanti ada istilah korelasi karena dia ada kovariasi, maka dia muncul korelasi. Korelasi itu ini bahwa kovarian dibagi dengan variansi masing-masing gitu. Kovariansi dari XY dibagi variansi masing-masing. Ya. Ini korelasi. Jadi hubungan tadi ya. Makanya kovariasi nanti bisa negatif atau positif. Nanti kaitannya ke hubungan. Ya, kalau yang kalian nanti aja ada kajian tentang risetnya tentang hubungan, maka dia ada definisi ini biasanya disimbolkan dengan rho ya. Rho XY ini adalah hubungan antara dua variabel. Gitu ya. Nah, korelasi. Nah, ini tadi kasusnya kalau dia saling bebas, saling independen ya, saling bebas. Nah, jadi kalau saling bebas, ya kan? Kalau saling bebas itu rho itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau saling bebas, kovariansinya kovariansinya itu pasti sama dengan 0, dua kejadian saling bebas. Kenapa? Yang ini tadi kasusnya di sini. Dia kalau saling bebas itu masuk ke kejadian yang ini tadi. Ke rumus ini. Nah, ini tadi kan udah kita buktiin ya. Sebentar. Kalau saling bebas berarti saya punya sigma underscore xy. Nah, ini tadi kan ekspektasi dari xy gitu ya. Dikurangi mu x dikali dengan mu y ya. Nah, kalau dia saling bebas, ingat bahwa ekspektasi dari xy, sorry di sini. Nah, sini kita buat ya. Jika saling bebas, ekspektasi dari XY ini itu akan sama dengan ekspektasi dari X dikali ekspektasi dari Y. Itu dia. Kenapa? Itu bisa kita tunjukkan. Dan ini kan berarti sama dengan apa? Mu X, kan itu dia, dikali dengan mu Y, ya. Nah, berarti ini kan mu X, mu Y dikurangi mu X, mu Y, makanya dia sama dengan 0. Gitu. Taunya dari mana? Ini tuh bisa kita lihat ini. Ekspektasi XY ini kalau dia saling bebas, kenapa kok sama dengan itu? Ini bisa kita lihat pakai integral pun boleh ya. Kalau kita integralin, nih. Ini kan dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian
integral dari min tak hingga sampai tak hingga xy gitu ya. F x, y kan itu dia ya. dy dx boleh lah. Kan itu kan? Ya enggak? Nah, ini bisa kita urai. Ingat, fx-nya sama dengan apa di sini? Karena dia parsial kan berarti boleh ini kan jadinya. Boleh saya ganti itu kan, fxy ini. Parsial, sorry, karena dia independen. Nah, karena independen berarti kan ini integralnya bisa saya ubah menjadi, nah, fxy-nya ini saya ganti menjadi g. Alah. Oh, tadi ke copy dari situ ya. Berarti ini kan jadi g x kali h y gitu ya. Nah, dy dx boleh juga. Nah, kan ke situ dia. Nah, ini kan bisa kita modif lagi. Modifikasinya gimana? Kita mana tadi dia? Ini ya. Di enter aja di bawah. Loh, kok jadi begini? Nggak keren ini. Oh, salah saya ini. Oke. Nah, kita enter di sini aja. Oke, ini sama dengannya di sini harus ada. Nah, ini kalau saya ubah, kita modif, itu kan begini. Ini dx. Dx-nya ini saya hapus. Boleh nggak jadi gini? Bentar dulu. Nah, ini seharusnya ada HY di sini. HY. Nah, perhatikan yang ini. Nggak keren ya. Untuk yang ini jadi apa? Nah, yang saya tebelin itu. Integral x dx dx. Jadi mu ya. Mu ya, Pak. Nah, mu x tapi ya. Jadi mu x berarti kan saya punya integralnya itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini jadinya mu x. Mu x itu kan angka ya. Sorry, x-nya ini huruf besar, bukan huruf kecil. Terus, sini kan integralnya tinggal hx. Oh, y-nya kok hilang? Y-nya hilang ya? hy. Y-nya hilang di sini, harusnya ada y di sini. Y, hy di sini ya. Nah, di sini harus ada y-nya. Mana ada y tadi kan? Ini kan kita pisahin aja kan x-nya itu ya. Iya, Pak, ya. Berarti Ya, sini betul. tinggal y, hy, dy. Nah, karena ini konstanta, ini kan bisa dikeluarin mu x-nya itu ya. Terus integralnya, atau ini kita taruh di luar. Oh, salah. Salah naruh Buat ini. lagi, Pak. Sebentar, harus di dalamnya gini tadi. Nah, itu kan bisa di luarnya. Karena dia konstanta kan mu x kan. Nah, sedangkan ini sendiri adalah mu y kan. Nah, makanya jadi ini. Benar. Ini kalau kasus diskrit, makanya variansinya itu pasti sama dengan 0 di sini dia. Nah, itu tadi ya. Oke. Nah, makanya tadi ada kasus ini yang kita jelaskan di sini. Jadi kalau dia saling bebas, pasti korelasinya 0. Karena nggak ada hubungan sama sekali. Saling bebas itu kan terjadi tidaknya X tidak dipengaruhi oleh kejadian Y. Y mau kayak manapun, X-nya tetap jalan sendiri, begitu ya. Nah, itu dia. Nanti ke depan kalau dia memiliki hubungan, nanti biasanya nanti masuk ke persamaan regresi linear sederhana. Ya. Itu dia ya. Oke.
Ini latihan-latihan soalnya. Sudah terjawab belum? Tadi nanya yang nomor 5 yang mana itu maksudnya? Ini. Yang A-nya, Pak, yang A. Ini. 5. Iya, Pak. Ya berarti cari masing-masing dulu parsialnya. Iya, Pak, yang fx dan fy-nya ya, Pak ya. Ya, gx sama hy-nya. Oh iya, G. Iya, Pak. Gx gimana nyari gx? Masih ingat gx itu berarti integral ini terhadap X-nya. Gitu. ya, kalau gx berarti dy ya. Iya, Pak. Kalau hy berarti diintegralkan terhadap x. Ada Y. Masing-masing. Kalikan. Nah, kalau dikalikan apakah sama dengan ini? Kalau sama ya berarti dia parsial. Independen. Independen. Nah, kalau independen nanti masuk ke kategori sini nih. Tinggal bagaimana mencari hasil kali dan hasil tambahnya, variansinya. Nah, jadi lebih sederhana jadinya. Oke, saya pikir itu. Bapak Ibu mungkin nanti kita hari apa ya? Karena kan hari ke-8-nya itu UTS. Tapi sebenarnya hari ini hari ke-8 ya. Hari ke-8. Iya, minggu ke-8. Namun kayaknya nanti kita gantikan di tambahan. UTS kan ujian aja ya. Kita ujiannya kan juga daring ya Bapak Ibu. Soalnya nanti paling esai, nanti saya share ke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu isi kehadiran, sudah nanti ada waktunya suruh mengumpulkan. Gitu ya. Materinya sampai materi ini. Oke. Berarti ujiannya di portal